Om Swastiastu, selamat datang Bapak dan Ibu pada video tutorial penggunaan aplikasi inovasi baru dari tim LKPD ETA yang kita beri nama ETA Counter. Jadi, aplikasi ETA Counter ini akan memberikan kemudahan kepada Bapak dan Ibu dalam penyusunan laporan keuangan. Fitur yang akan kami bahas hari ini, yang akan kita bahas hari ini adalah fitur generasi caleg secara otomatis. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke langkah-langkah gitu ya, membentuk caleg otomatis ini bagaimana caranya. Jadi pertama, Bapak dan Ibu harus membuka aplikasi SIPD. Di sini sudah saya buka. Kita ke menu cetak laporan keuangan. Jadi masing-masing laporan keuangan dari neraca sampai dengan LO kita akan cetak. Pilih dengan subrincian level 6 ya, dan dicetak dengan format Excel. Jadi di sini sebelumnya saya sudah cetak semua di folder download, sudah ada laporan LO, LRA dan juga neraca. Untuk pertama kita akan belajar untuk neraca ya, lalu LO dan juga LRA. Jadi semua akan kita bahas pada video kali ini. Jadi saya buka dulu folder neraca. Nah, setting pertama yang Bapak dan Ibu perlu lakukan agar bisa menggunakan aplikasi ini adalah mengeklik folder file. Jadi file diklik. Lalu di paling bawah ini akan ada menu options ya, ini diklik, akan muncul jendela seperti ini. Kita pilih di pilihan customize ribbon, lalu di bagian paling kanan, nah kita cari developer, tulisan yang ada ketikan developer ini kita cari. Nah kondisi di Excel Bapak dan Ibu biasanya ini belum tercentang, jadi masih kosong gini ya. Nah ini akan kita centang, lalu kita klik OK. Kenapa itu dicentang? Karena nanti akan memunculkan tab developer yang ada di atas Excel ini. Jadi sebelum Bapak dan Ibu mencentang yang tadi, ini nggak akan kelihatan. Lalu kita klik developer, lalu kita klik Visual Basic ya, di paling kiri sini. Akan muncul jendela baru. Di paling atas kiri kita bisa lihat ada menu file, itu kita klik. Lalu import file, ini kita klik. Nah, lalu bukalah folder ya, modul generasi caleg otomatis yang ini sudah akan di-share pada grup LKPD ETA, grup klinik akuntansi ya, pada Google Drive LKPD ETA. Jadi di sini ada 3 file akan muncul pilihannya. Untuk Excel kita akan pakai file dengan nama form bantu penyusunan tabel caleg otomatis dan modul penyusunan tabel caleg otomatis production ready versi 10. Jadi aplikasi ini akan kami iterasi terus ya dari tim LKPD ETA agar menjadi semakin perfect, dan tujuan utamanya adalah untuk menggampangkan Bapak dan Ibu menyusun laporan keuangan sampai dengan caleg, catatan atas laporan keuangan. Jadi sekarang akan saya impor pertama formnya, ini dulu kita klik open, lalu kita klik file lagi, import file lagi, dan modul penyusunan tabel caleg otomatis sekarang ya kita open. Kalau sudah kita tutup saja. Nah di sini kita balik ke tab developer yang tadi, lalu kita sekarang mengklik tombol makros namanya. Jadi di sampingnya Visual Basic tadi. Nah, akan muncul jendela baru. Ini ada banyak sekali opsi dari A sampai F gitu ya. Dan juga ada opsi paling bawah di sini. Kita ikuti saja sesuai dengan urutan hurufnya. Yang pertama adalah huruf A, yaitu rapikan laporan keuangan untuk persiapan pivot. Kita klik, lalu kita klik Run. Nanti akan ditanyakan, pilih jenis laporan yang ingin Anda proses. Karena ini laporan neraca, maka kita select di sini. Kita klik neraca, lalu kita klik proses LK. Nah, nanti datanya akan otomatis ya, laporan keuangan yang tadi bentuknya masih berantakan akan otomatis menjadi rapi dengan adanya 3 tambahan kolom baru. Yang pertama, kolom level akun, lalu kolom kode tagging, dan kolom identifier. Identifier ini cuma ngecek ya, apakah ini unik atau tidak gitu, karena beberapa akun pada SIPD laporan keuangannya itu ada yang sekedar berulang. Contoh kas daerah, kas bendahara penerimaan, ini level 4 sampai level 6 itu berulang gitu ya. Yang paling penting adalah kita ingin nanti akhirnya mengcopy paste kode tagging ini ke dalam Microsoft Word. Sehingga lewat sinilah caleg itu akan secara otomatis tergenerasi seperti itu. Sekarang kita akan klik lagi ke menu makro. Lalu kita klik huruf B, generasi pivot otomatis per level dan grup. Ini kita run. Ini kita pilih neraca lagi ya.
lalu kita klik OK, lalu dia akan berjalan prosesnya. Ini akan memakan waktu tergantung dengan kekuatan komputer yang Bapak dan Ibu miliki, tapi paling lama sekitar 4-5 menit gitu ya. Jadi nggak lebih lama dari situ. Kita tunggu saja, dan ini sudah selesai di komputer saya karena memang Astungkara cepat ya komputernya, jadi nggak nyampe 30 detik pun selesai. Tabel pivot telah berhasil dibentuk untuk level 1 sampai dengan level 6. Kita klik OK, dan Bapak dan Ibu bisa lihat ini akan muncul sheet baru ya, sheet pivot level 1 sampai dengan sheet pivot level 6. Nah kalau kita lihat di sheet pivot ini dia sudah otomatis menggrupkan gitu ya kode rekening sesuai dengan kode induknya. Contoh di sini untuk kode rekening level 1 ya kan cuman kode rekening 123 ya untuk neraca. Kalau kita lihat di pivot level 2 sheetnya, ini otomatis dikelompokkan tadi kode induknya level 1 kan 123 ya. Nah, di sini berarti level 2-nya dikelompokkan dengan kode 1, kode 2 dan kode 3 gitu ya. Dan sama juga dengan untuk pivot level 3 sampai dengan pivot level 6. Jadi di sini untuk level 3-nya tadi kan ada 1.1, 1.3 gitu ya level 2-nya ya. Nah, di sini jadi ini kelompok level 2 1.1, kode induk 1.1, kode induk 1.3, kode induk 1.4, 1.5 gitu ya dan seterusnya. Ini berlanjut terus sampai pivot level 6. Jadi sudah rapi semua itu, sudah diklasifikasikan secara otomatis. Lalu kita klik lagi makro. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya nggak perlu ya ngapa-ngapain terhadap tabel pivot ini. Saya jelaskan biar lebih paham saja. Sekarang kita kembali ke menu makro yang muncul tadi ini. Lalu kita pilih huruf C ya, generasi tabel caleg. Kita klik run. Pilih laporannya, proses. Nah, nanti akan otomatis terbentuklah tabel sesuai dengan format yang ada pada catatan atas laporan keuangan. Jadi sudah muncul semua ya. Nih seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di sini sudah muncul semua. Nah, sekarang kita beralih ke sheet worksheet. Lalu kita klik lagi. Di sini ya kita nyalakan dulu filternya. Jadi kita ke home. Kita ke sort and filter, lalu klik filter. Nah, di sini kita akan mematikan level akunnya itu yang level 6 kita tidak perlu. Lalu identifiernya kita pilih yang unik saja. Kenapa? Karena kita tidak ingin yang ke generasi ke dalam caleg itu ada double-double gitu ya kayak tadi, kayak kas-kas di kas daerah, kas di benar-benar kayak tadi ini double, biar di calegnya tidak boros. Nah, kode tagging ini akan seluruhnya kita copy paste. Jadi ini akan saya tunjukkan dulu ya cara kerja secara garis besarnya. Kode tagging ini kita copy paste, lalu kita buka Microsoft Word. Nah, di sini klik kanan, lalu di opsi Paste Options kita akan pilih yang A ini ya, jadi Keep Text Only, sehingga terpaste seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengimpor lagi juga aplikasinya ke dalam Microsoft Word. Tadi kan baru kita impor ke Microsoft Excel ya. Nah, sekarang ke Microsoft Word. Pertama sama seperti di Excel, kita harus menyalakan menu developer. Jadi menu ini sebenarnya di Bapak dan Ibu belum akan terlihat gitu ya. Harus diaktifkan dulu kayak tadi di Excel. Kita klik File, lalu kita klik Options, kita klik Customize Ribbon, lalu kita di paling kanan kita cari menu developer. Tadinya nggak kecentang, kita centang, oke. Nah, barulah akan muncul tab developer ini, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke bagian Visual Basic. Sama kayak tadi, kita import file di File. Lalu navigasi ke folder scriptnya atau aplikasinya. Dan untuk yang di Microsoft Word, kita klik penomoran otomatis caleg Word. Yang ini ya, kita open. Lalu kita tutup saja. Nah, sekarang kita klik makronya, akan muncul jendela lagi ya sama kayak di Excel tadi. Sekarang ada dua opsi aja. Yang kita klik adalah proses penomoran akun CLK. Ini kita run. Nah, secara otomatis kode tagging tadi akan dibaca oleh aplikasi ya. Dia akan memberikan penomoran ini secara otomatis gitu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi manual. Untuk penomoran paling depannya 5.2, karena ini neraca ya. Kalau LRA kan 5.1, kalau LO 5.3, itu juga secara otomatis dia akan membaca. Nah, kalau ini sudah, sekarang kita ke Microsoft Excel.
Lalu kita ke menu developer lagi ya, ke tab developer. Lalu kita klik makro. Nah sekarang kita bisa milih sebenarnya. Kita mau menggenerasikan tabelnya aja nih ke Word atau tabel berserta dengan deskripsinya. Nah karena ini kita masih pertama kali ya mengenerasi calegnya, kita akan pilih yang huruf E opsinya, yaitu generasi tabel caleg ke Word dengan deskripsi. Kita pilih lalu kita klik run. Lalu pilih jenis laporannya. Nah, kalau sudah, di sini akan bergulir-gulir ya di Microsoft Excel-nya. Bapak dan Ibu bisa menunggu di sini atau bisa dibuka Word-nya. Jadi secara real time bisa melihat ya generasi calegnya secara otomatis. Cuman kami minta tolong saat lagi mengenerasi, tolong jangan banyak ngapa-ngapain dulu karena takutnya aplikasinya error gitu ya. Biarkan dia bekerja sebaik mungkin. Nah ini prosesnya juga akan memakan waktu, tapi nggak sampai 10 menitan, enggak, paling sekitar 5 menitan juga, itu sudah maksimal ya untuk kode rekening yang sangat banyak. Itu 5 menit saya sudah akan tergenerasi. Nah jadi di sini kita akan biarkan, ini barusan kas di kas daerah dan kas di bendahara penerimanya otomatis muncul. Video akan saya cut ya, sampai dengan semua sudah tergenerasi secara otomatis. Oke, jadi di sini tabel calegnya sudah secara otomatis tergenerasi ya semuanya, dan ada notifikasi di Excel. Dia akan mengasih tahu, oh selesai, 164 tabel telah dipindahkan ke Word berdasarkan kode tagging yang sudah tadi kita copy paste ya. Kita klik OK saja. Lalu mari kita lihat hasilnya. Jadi di sini sudah otomatis ya, penomoran sudah otomatis, nama akunnya sudah otomatis, tabelnya sudah otomatis, sampai dengan deskripsinya pun sebagian besar sudah otomatis. Jadi di sini untuk neraca ya, penurunan dan kenaikan signifikan ataupun ada saldo baru itu akan otomatis muncul di sini. Yang dimana Bapak dan Ibu yang tadinya fokusnya masih bentuk tabel ya, pas nyusun caleg itu kan banyak sekali. Memang kami juga tahu itu sangat melelahkan. Sekarang Bapak dan Ibu fokusnya tinggal mengisi informasi seperti ini ya. Kenapa sih dana cadangannya turun signifikan? Kenapa aset lainnya turun signifikan? Dan seterusnya seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke sini ya, saya mau membahas dulu fitur lain yang ada di makro Excel. Jadi kita juga punya fitur Generate All Charts yang terus terang saja fitur ini sebenarnya belum selesai dikembangkan. Jadi masih baru bisa dipakai pada jenis laporan keuangan neraca dan juga laporan operasional atau LO. LRA-nya belum bisa gitu ya. Jadi kalau kita coba klik sini untuk neraca, kita run. Nah, makro itu akan otomatis membentuk segala jenis chart yang mungkin Bapak Ibu perlukan gitu ya dalam penyajian di laporan keuangan di calegnya. Jadi calegnya itu ya bisa lebih berwarna, bisa lebih enak dibaca. Kalau ada hal yang butuh ilustrasi lewat lewat chart gitu ya, lewat gambar chart ini. Nah, di sini semua jenis chart sudah berhasil dibuat. Kalau kita lihat di sini semua levelnya muncul ya, level 2, level 3, level 4 sampai dengan level 5 itu semua akan muncul secara otomatis untuk segala jenis tabelnya. Ini juga sama, pasti memakan waktu, jadi tergantung dengan komputer yang Bapak dan Ibu gunakan. Nah sekarang kita kembali ke Word. Hasil generasi yang tadi ya, ini kan sudah muncul semua secara otomatis. Cuman Bapak dan Ibu bisa lihat pada ini kan aset ini akun level 1 ya, tetapi sudah muncul penjelasan seperti ini, yang dimana logikanya penjelasan ini kan akan muncul lagi pada akun level di bawahnya, seperti itu ya, seperti aset lancar ini dia akan muncul lagi penjelasan ini. Oleh karena itu, agar tidak terjadi penjelasan double, kita akan menjelaskan ini hanya pada level akun terbawah yang muncul. Jadi untuk level 1 misalnya aset, ini Bapak dan Ibu bisa hapus saja seperti ini ya. Untuk level 2 juga sama, karena masih ada rincian di bawahnya, ini dihapus saja. Kas dan setara kas, ini level 3 juga masih sama, masih ada rincian di bawahnya, kita hapus saja. Lalu kas di kas daerah. Nah ini kalau kita lihat ujungnya udah 1.1 di sini ya, di bawahnya udah 1.2. Nah artinya
untuk level, walaupun ini masih level 4, ini sudah yang paling bawah rekeningnya gitu ya. Jadi di sini perlu Bapak dan Ibu jelaskan. Jadi dibiarkan saja lalu dijelaskan. Kalau mau rapi ya ini kan bisa dikasih penomoran ya seperti ini. Kita buat list, lalu kita bisa isikan kas daerah, misalnya penjelasannya apa gitu ya di sini ya, yang menyebabkan dia mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 500 miliar misalnya. Misal ini data dummy ya misalnya. Kas bendara penerimaan juga sama, ini level masih paling bawah ya, 1.1, 1.2, 1.3 kas lainnya. Ini kita biarkan. Nah, lalu di sini kelihatan kan 1.1 1.3 di sini bergerak ke 1.2. Nah, ini sudah akun yang berbeda ya. Ini udah level 3, akun level 3 yang berbeda. Kita cek lagi. Oh, ternyata ini masih punya anaknya di sini ya, 1.2.1. Artinya di sini tidak perlu kita kasihkan penjelasan seperti itu. Jadi ini polanya sama ke bawah, semua seperti itu. Nah, jadi tata caranya semuanya sama ya sebenarnya untuk laporan neraca, laporan LRA dan LO itu semua sama prosesnya. Yang dimana Bapak dan Ibu pada akhirnya ya tentu saja masih perlu merapikan sedikit saja, menambahkan chart apabila perlu, dan mengisikan informasi ini. Apabila ada informasi lain yang Bapak dan Ibu ingin tambahkan, itu juga boleh sekali. Jadi semakin lengkap calegnya, semakin lengkap penyajian informasinya, itu semakin baik. Nah, sebagai contoh di sini sudah ada caleg di BPKAD Provinsi Bali, ya. Jadi ini menggunakan aplikasi generasi yang sama, bab 5-nya. Jadi ini manual ya, ini tambahan manual sedikit. Nah, ini hasil generasi yang tadi untuk di LRA. Jadi dia muncul secara otomatis ya semuanya. Gambar ini diambil dari Excel yang sudah ada chart otomatisnya. Lalu ada pendapatan asli daerah di sini ya, karena dia masih akun level atas, tidak perlu dijelaskan. Retribusi daerah tidak perlu dijelaskan. Dan sampai ke retribusi jasa usaha, ini sudah paling bawah, maka dijelaskan. Sebagai contoh, mengapa di sini retribusi pemakaian daerah ini otomatis kan ya, terbentuk oleh aplikasi ETA Counter, otomatis terbentuk. Jadi di sini saya jelaskan, oh ternyata retribusi pemakaian daerah itu ada penerbitan regulasi baru ya, Perda Bali 1 2024, sehingga adanya berita acara reklasifikasi seluruhnya ke retribusi pemanfaatan aset daerah. Jadi informasi apapun itu lengkap, kita tahu semua. Contohnya lagi di sini hasil penjualan barang milik daerah, ini yang secara lelang ya, ini juga sudah sangat jelas dideskripsikan. Nah, jadi ini kan sebenarnya penjelasan yang tidak berhubungan dengan naik turun secara signifikannya ya. Cuman di sini tetap ditambahkan saja sehingga caleg itu semakin lengkap, semakin bagus. Ya, jadi ini sebagai contoh ya. Jadi mungkin sekian untuk aplikasi caleg otomatis ini ya. Jadi kita sudah bisa mengenerasikan di sini dari LRA sampai ke bawah. Nah, untuk LPE masih gangguin manual gitu ya. Nah, sampai LO ini semuanya sudah secara otomatis terbentuk seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, kami berharap dengan adanya aplikasi caleg otomatis ini, penyajian caleg yang selama ini Bapak dan Ibu masih sangat fokus pada kuantitatif gitu ya, karena memang beban kerja yang sangat tinggi, kami juga paham. Kita sekarang akan shift atau kita geser fokusnya ke kualitatifnya, jadi ke penyajian informasi yang lengkap. Semoga aplikasi ini, inovasi ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam penyusunan laporan keuangan. Dan khususnya untuk video kali ini adalah catatan atas laporan keuangan. Kami mengucapkan terima kasih dari tim LKPD ETA. Om Santi 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 Om.